2024 kita akan bertemu lagi pada pembelajaran untuk kewirausahaan pada pagi hari ini. Namun sebelum saya memulai, saya akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Bagi yang saya sebutkan namanya, mohon untuk menyambut dan mengangkat tangannya. Rina Sulastri, Emil Kulatreka, Siti Hajra, Erika, Muhammad Irfan. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan tempat kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya mohon kepada anak-anakku semua untuk berdiri. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita menyanyikan lagu nasional sebagai untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran dari analisis peluang usaha. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peluang usaha dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi potensi usaha yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah dalam analisis peluang usaha untuk barang dan jasa yang benar. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini,
untuk mengingat kembali mata pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Coba angkat tangan anak-anakku yang masih mengingat pelajaran sebelumnya. Ya, silakan di kira-kira apa mata pelajaran sebelum kita masuk pada analisis peluang usaha. Dari pelajaran nama saya Putri Dewi dari kelas 11 PH. Materi pelajaran sebelumnya adalah peluang usaha. Pengertian dari peluang usaha adalah peluang atau kesempatan yang muncul dalam pelaksanaan usaha. Dilansir dari buku pendidikan kewirausahaan 2022, karya Muhammad Kamil dari Haryanto Dengke. Pengertian peluang usaha menurut Thomas B. Zimmer. Peluang usaha adalah suatu gerakan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi, khususnya dalam pemecahan masalah dengan melihat kesempatan yang dihadapi tiap hari. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa pengertian peluang usaha adalah peluang atau kesempatan yang muncul dari sebuah kegiatan usaha. Ada beberapa contoh peluang usaha dari hasil diskusi pertemuan sebelumnya, antara lain: 1. Peluang usaha berkebun. 2. Peluang usaha dari pengolahan bahan-bahan bekas. 3. Peluang usaha snack dan makanan ringan. 4. Peluang usaha dari hobi masakan. Cukup sekian. Kita berikan tepuk tangan dari baik anak-anakku sekalian. Setelah kita salah satu dari temannya tadi untuk menyampaikan materi pembelajaran kita yang lalu, maka selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anakku sekalian. Bagaimana agar nanti anak-anakku sekalian bisa menumbuhkan jiwa bagaimana Anda lebih paham tentang materi ini. Ya. Untuk saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah melakukan kegiatan berwirausaha? Ya. Itu untuk bagaimana nanti di dalam diskusi Anda lebih aktif, ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian dalam menentukan dan menetapkan jenis usaha? Ya. Ada dua dari pertanyaan pemantik saya tersebut. Ya, jadi inilah yang akan bagaimana anak-anakku sebentar akan memancing bagaimana untuk lebih aktif dalam pembelajaran ini. Namun sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu untuk membangun semangat ice breaking. Ya, anak-anakku sekalian, saya minta untuk kembali berdiri. Ya. Kita membangun ice breaking untuk menumbuhkan jiwa semangat, ya. Saya akan berikan contoh terlebih dahulu. Coba Anda perhatikan. Ini breathing untuk berikan semangat. Ya. Lihat saya dulu ya. Tepuk jari 1 titik, tepuk jari 2 titik, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3. Marilah bergembira. Yeay. Paham ya? Oke. Oke. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 titik, tepuk jari 2 titik, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3. Marilah bergembira. Yeay. Oke,
untuk pada pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah tentang model pembelajaran problem basic learning atau PBL, ya. Di mana anak-anak sekalian dituntut untuk berpikir secara kreatif, ya, dan memecahkan masalah dari apa yang didapatkan pada materi kita pada kesempatan ini. Ya, baik. Saya harapkan kepada anak-anak sekalian untuk menyimak video berikut ini sebagai video pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Silakan disimak baik-baik video tersebut. Materi dari produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Materi pokok yang akan kita bahas adalah CIS peluang usaha. Sedangkan tujuan belajar pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan, dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Empat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Sedangkan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Itulah materi yang kita bahas hari ini. Untuk melanjutkan materi dari analisis peluang usaha akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian analisis peluang usaha, sekarang kita akan membahas materi persiapan analisis peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Luas usaha merupakan kapasitas yang tersedia atau terpasang dalam suatu perusahaan tertentu. Luas usaha cenderung relatif tetap dari periode ke periode. Luas usaha ini dapat diukur berdasarkan penyerapan bahan baku baik dalam hal jumlah maupun macam, produk yang dihasilkan baik dalam hal jumlah maupun ragam, peralatan dan mesin yang digunakan, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua, bentuk usaha yang akan dipilih. Ada beberapa bentuk usaha yang dapat dipilih, antara lain manufacturing atau pembuat produk, jasa, perdagangan, agribisnis bisa pertanian atau peternakan, franchise atau laba, dan lain sebagainya. Ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Secara umum, kita mengenal dua jenis usaha, sektor usaha informal dan sektor usaha formal. Sektor usaha informal biasanya tidak memiliki izin usaha, misalnya pedagang kaki lima. Sedangkan sektor usaha formal memiliki izin usaha, misalnya supermarket dan lain sebagainya. Keempat, mengenal informasi usaha yang diterima, yaitu mendapatkan sekumpulan data atau fakta usaha yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat untuk membuat suatu usaha. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan, yaitu mendapatkan pemetaan atau pengelompokan kesempatan menciptakan lapangan usaha yang begitu banyak menjadi beberapa bagian berdasarkan bidang tertentu. Setelah kita mempersiapkan peluang usaha dengan baik, maka persiapan tersebut harus dinyatakan bahwa tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut berupa langkah-langkah analisis peluang usaha yang dinyatakan pada kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Sketsa ini adalah membuat rancangan dasar usaha yang akan didirikan, yang berfungsi untuk memberikan gambaran usaha secara keseluruhan dan berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat berjalannya usaha tersebut. Kedua, penyediaan modal. Pada intinya,
Modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis di mana umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasarannya. Ketiga, mengurus izin usaha. Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang dikeluarkan dari pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib. Izin usaha tersebut digunakan oleh pelaku usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Penyiapan tenaga kerja mempunyai fungsi persiapan usaha kita untuk memproduksi barang atau jasa. Karena tenaga kerja yang kita siapkan adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan usaha. Kelima, menyiapkan sarana dan prasarana. Sarana dalam sebuah usaha berkaitan dengan bangunan dan fasilitas yang ada dalam bangunan tersebut. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Keenam, menyiapkan bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Barang mentah inilah yang akan diolah melalui proses-proses tertentu untuk kemudian dijadikan ke bentuk lain, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi, untuk kemudian dijual kepada konsumen. Tanpa bahan mentah, maka otomatis proses produksi tidak bisa berjalan. Contohnya, jika kita ingin memproduksi kursi, bahan bakunya bisa berupa kayu, besi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menetapkan lokasi. Lokasi usaha adalah tempat di mana usaha akan didirikan. Cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Selain itu, situasi dan kondisi yang tepat akan berperan penting pada produk barang atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kedelapan, menetapkan metodologi. Menetapkan metodologi ini diambil jika kita telah melakukan suatu penelitian usaha yang akan kita lakukan dengan melakukan pengumpulan, pencatatan, analisis data untuk membantu membuat keputusan usaha atau bisnis. Fungsinya yaitu kita mampu memprediksi kegiatan usaha kita ke masa depan. Contohnya, ketika kita melakukan cara memasarkan produk, apakah akan dijual secara eceran atau dijual secara grosir. Kesembilan, menetapkan teknologi usaha. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi membentuk kembali setiap aspek tempat kerja, dan memiliki alat yang tepat di tempat akan membantu bisnis tetap di depan. Dengan menetapkan teknologi usaha yang tepat, maka kita dapat meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pemasaran, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, berkomunikasi lebih efektif, membangun tingkat keamanan informasi bisnis. Kesepuluh, menetapkan manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan pasti membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Dengan menetapkan manajemen berarti mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Dalam hal ini, stakeholders seperti pemilih, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Yang ke-11, mencari mitra usaha. Mitra usaha adalah seseorang atau pihak lain yang bekerja sama dengan sebuah jaringan pada sebuah bidang usaha yang dijalankan. Menjalankan sebuah bidang usaha bersama mitra bisnis akan membuka peluang pada sebuah keberhasilan. Mencari mitra usaha yang baik perlu dipertimbangkan beberapa hal, seperti passion yang sama, memiliki integritas, kejujuran yang tinggi, mau bekerja sama, mau berbagi, saling mendukung, siap untuk tumbuh bersama, bersedia menyelesaikan konflik, tidak lepas dari tanggung jawab, saling berbagi tugas, dan lain sebagainya. Itulah 11 langkah analisis peluang usaha yang harus kita lakukan. Dengan langkah-langkah analisis peluang usaha tersebut, maka kita dapat mencapai sebuah tujuan. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani.
Berikut ini adalah tujuan analisis peluang usaha, yaitu yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Kedua, untuk menemukan potensi usaha. Tiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Nah, itulah materi dari analisis peluang usaha. Mudah-mudahan dengan pemahaman materi tersebut, kita mampu membuat sebuah usaha yang direncanakan dengan matang, yang menjadikan usaha tersebut berhasil. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Baik anak sekalian, setelah kita menyaksikan video di atas, maka pada kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk membentuk kelompok, ya. Silakan buat kelompok, ada 3 kelompok, ya. Kelompok di sini, kemudian bagian di sini, ya. Silakan Anda bentuk kelompok dari sekarang, ya. Ada sekitar 4-5 dalam satu kelompok. Kemudian Anda tentukan nama kelompoknya setelah terbentuk, ya, supaya nanti di saat kita diskusi kita gampang mengetahui kelompok A, kelompok B, kelompok C. Namun namanya ditentukan, ya. Saya berikan kesempatan kurang lebih 3 menit untuk membentuk kelompoknya. Ya, silakan dimulai. Itu kursi yang di sini, ya. 2 orang nanti kursi masuk sini. Ada apa, ya? Bawa ke sini, ya. Dorong saja kursi. Kita bangun dulu sekarang. Dorong saja. Silakan atur, ya. Ada kursi di sini. Masuk sini, masuk sini. Silakan bentuk kelompok. Ya.
Jadi setelah kalian membentuk kelompok, ya silakan berikan nama dari kelompoknya masing-masing ya. Ya, nama dari kelompok ya. Sudah semua? Sudah? Oke, baik. Jadi satu orang saya akan tanya memperkenalkan nama kelompoknya ya. Satu orang mewakili. Ya, silakan nama kelompoknya. Perkenalkan kami dari kelompok maju yang beranggotakan 5. 1. Saya Inan Prataika. 2. Nama Kaila Padaya Putri. Putri Dewi. Najwa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok maju. Selanjutnya kita pindah dari kelompok yang ini. Perkenalkan kami dari kelompok Gembira. Kita beranggotakan 5. Saya Idris Nabawan. Priani. Saya Ismail. Saya Nasbastri. Saya Sylvia. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Surya. Selanjutnya untuk kelompok ini. Perkenalkan saya dari kelompok sukses. Kami beranggota 5. Perkenalkan nama saya Siti Aulia. Saya Irfan. Saya Auti. Saya Muhammad Pratama. Saya Nurul Hikmah. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke lah. Baik. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah terbentuk kelompok, silakan anak-anakku semua perwakilan masing-masing satu kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Satu orang saja dari satu kelompok wakili. Ya. Kalian sudah memiliki LKPD, silakan Anda diskusikan dengan materi yang ada dalam video tadi dan ada pertanyaan di dalam itu ya. Silakan saya kasihkan waktu untuk diskusi, kita masih panjang diskusi ya. Yang kurang lebih 60 menit kita akan mendiskusikan. Setelah itu ya. Setelah itu kita akan mempresentasikan ya. Masing-masing nanti kelompok 3 orang maju di depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya ya. Silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya ya. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. 30 menit waktu diskusi ya. Silakan Anda diskusikan. Kemudian setelah itu kita akan presentasikan di depan kelas.
Ayo